Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan membahas tentang tes formatif dari modul pedagogik modul 1 KB2, yaitu tentang karakteristik peserta didik. Langsung saja kita ke nomor 1. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, atau C. Media grafis, D. Media poster, atau E. Media cetak. Di sini ada kata kuncinya ya teman-teman, yaitu konkret. Konkret itu artinya nyata. Maka ketika anak SD itu pada tahap operasional konkret, kita harus membelajarkan anak-anak itu dengan benda-benda nyata, benda-benda yang sesungguhnya. Berarti di sini pembelajaran akan efektif jika disertai menggunakan media berupa benda nyata. Jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial. Kalau status sosial ini hubungannya dengan latar belakang ekonomi orang tua ya teman-teman. Ada yang dari kelas menengah, ada yang dari kelas atas, ada yang dari kelas bawah, seperti itu. Kemudian yang B, itu aspek moral. Moral itu kan ada tahap-tahap perkembangannya. Ada yang moralnya sudah baik, ada yang tahap perkembangan moralnya itu masih konvensional, pre-konvensional, dan pasca konvensional. Kemudian yang C, etnik. Etnik itu berkaitan dengan suku, ras, kemudian ada budaya, seperti itu. Kemudian yang D, minat. Minatnya peserta didik itu bidang apa? Misalnya ada peserta didik yang minat bidang otomotif, ada yang minat bidang fashion, dan lain sebagainya, itu namanya minat. Kemudian yang E, itu ada motivasi atau semangat belajar. Nah, ketika tentang busana daerah, itu artinya memperhatikan aspek, jawabannya adalah yang C ya teman-teman, yaitu etnik. Lanjut kita ke soal nomor 3. Pak Adit, seorang guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran, menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, atau E. Status sosial. Jadi salah satu karakteristik peserta didik itu adalah status sosial, di mana status sosial sebuah keluarga atau seorang peserta didik itu dipengaruhi oleh latar belakang kondisi keluarganya. Apakah dia dari keluarga mampu, miskin, dan lain sebagainya. Berarti jika Pak Adit itu sudah memperhatikan perbedaan latar belakang keluarga dari si peserta didik, dia sudah memperhatikan tentang status sosial. Jawabannya yang E. Lanjut kita ke soal nomor 4. Pak Anton ketika melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu, dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, atau B. Motivasi belajarnya, atau C. Perkembangan sosialnya, atau D. Perkembangan emosinya, atau E. Perkembangan motoriknya. Jawabannya adalah kemampuan
awalnya ya, karena pretest itu kan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi perbedaan peserta didik itu bisa pada kemampuan awalnya. Apakah peserta didik sudah punya pengalaman tentang materi tersebut atau belum? Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik. Ingat ya teman-teman, kalau etnik itu tentang asal-usul suku, bahasa, budaya, seperti itu. Kemudian B, gaya belajar peserta didik itu tentang bagaimana cara belajar peserta didik, apakah dengan membaca, apakah dengan menulis, itu namanya gaya belajar. Kemudian C, gender peserta didik. Kalau gender itu kan jenis kelamin peserta didik. Kemudian D, minat peserta didik. Jadi ada peserta didik yang mempunyai kesenangan untuk belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil melihat video, belajar sambil melihat poster itu ya. Atau E, kultural peserta didik. Kultural itu kan berkaitan dengan budaya, adat istiadat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, sekarang berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, yaitu minat peserta didik. Lanjut kita ke soal nomor 6. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, atau E. Kultural. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kultural. Lanjut kita ke soal nomor 7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, atau B. Kultural, atau C. Sosial, atau D. Status sosial, E. Etnik. Ini ada kata kurang semangat, berarti berkaitan dengan motivasi belajar. Jawabannya adalah A. Lanjut kita ke soal nomor 8. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohler terdiri dari beberapa tahap. Tahap Nephilic Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, E. Hati nurani. Jadi teman-teman, dalam perkembangan moral, si Kohler ini membagi tahap perkembangan moral menjadi 3, yaitu yang pertama, prekonvensional, yaitu tahap di mana anak-anak itu menilai suatu perbuatan salah itu ketika dihukum, kemudian benar itu ketika diberikan reward atau hadiah. Itu tahap prekonvensional namanya, atau Nephilic Egoistic Orientation. Jadi berdasarkan imbal jasa langsung yang diperolehnya. Kemudian yang kedua yaitu tahap konvensional. Nah, dalam tahap konvensional ini, anak-anak itu menilai salah dan benar itu berdasarkan persetujuan orang lain atau suatu konformitas ya, atau suatu komunitas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya banyak orang itu melakukan suatu perbuatan A, itu berarti benar. Tapi ketika hanya dia sendiri yang melakukan, itu berarti perbuatan yang salah atau tidak benar. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pasca konvensional. Tahap pasca konvensional ini merupakan tahapan paling tinggi dalam perkembangan moral menurut Kohler,
yaitu di mana seseorang itu menilai salah atau benar itu secara universal berdasarkan hati nurani. Jadi mereka ketika berbuat baik maupun berbuat benar itu bukan karena atas hukuman atau hadiah, tapi karena memang benarnya itu secara hukum, secara kontrak sosialnya dengan masyarakat itu seperti itu, bukan karena orang lain, bukan karena mendapatkan hadiah. Jadi untuk tahap egoistic orientation itu di mana anak-anak menilai baik dan buruk berdasarkan, jawabannya adalah C, kontrak atau imbal jasa ya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa anak-anak ini yang masih kecil itu menilai salah dan benar berdasarkan dari imbal jasa yang diperolehnya, yaitu ketika diperoleh hukuman berarti perbuatannya itu dianggap salah, tapi ketika dia diberi reward atau hadiah berarti dia menganggap perbuatannya adalah benar. Lanjut kita ke nomor 9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu tadi ya ada namanya gaya belajar visual. Visual itu dominan menggunakan mata untuk belajar, melihat seperti itu. Kemudian auditory, ini adalah ciri-ciri anak-anak yang belajar lebih nyaman dengan cara mendengarkan, menyukai musik, dan biasanya vokal sekali dalam berbicara. Dan anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu adalah anak-anak yang mempunyai keterampilan jasmani, lebih suka olahraga, seperti itu. Nah, sekarang untuk memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Kalau ceramah, diskusi, tanya jawab itu berkaitan dengan suara. Ini cocok untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar auditory. Kemudian yang B, menggunakan program audio dan modul. Audio itu cocok untuk auditory ya. Kemudian modul berarti kan membaca. Membaca itu biasanya disukai oleh anak-anak yang visual, suka membaca. Walaupun nanti membaca itu ada dua, dalam hati dan bersuara. Itu nanti kaitannya dengan gaya mana yang dominan pada anak. Sedangkan kinestetiknya di sini belum tercover. Kemudian yang C, menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. Nah, kalau komik pembelajaran itu kan berarti membaca sama buku paket ya. Berarti ini dominan visual. Yang auditory dan kinestetik belum tercover juga. Kemudian yang D, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Audio itu untuk siapa? Untuk auditory. Video untuk visual, percobaan. Melakukan kegiatan, bergerak, itu merupakan cara untuk mengcover anak-anak yang dominan kinestetik. Ya, misalnya anak-anak yang tidak bisa diam, tidak bisa duduk anteng selama 10 menit dan lain sebagainya, itu sebenarnya mereka itu karena pengen mencoba, pengen praktek belajarnya ya. Jadi yang mengcover visual, auditory, dan kinestetik itu adalah yang D ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 10. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan. Kita ingat ya teman-teman, aspek motorik kasar. Berarti yang dikembangkan tujuannya itu adalah mengembangkan gerak-gerak yang melibatkan banyak otot yang lebih terlihat seperti itu. Apakah kegiatan A itu merupakan melibatkan banyak otot? A. Meronce, membuat kalung. Itu yang gerak hanya tangan ya. Kemudian B. Menendang bola. Menendang bola itu kita ya harus mikir, kita harus mengeluarkan energi yang lebih dan bisa terlihat secara jelas. Berarti itu adalah motorik kasar ya teman-teman. Kemudian yang C, memasang puzzle. Ini juga merupakan motorik halus ya. Yang D, mewarnai pola. Ini juga motorik halus. Yang E, menjiplak huruf, motorik halus. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.